Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konseling gizi yang beranggotakan saya sendiri Gianti Nur Latifah dengan NIM 1907026076 dan rekan saya Anissa Faila Sufa dengan NIM 1907026077. Sebenarnya apa itu konseling gizi? Secara umum, konseling gizi dapat didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi interpersonal atau dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien mengatasi dan membuat keputusan yang benar dalam mengatasi masalah gizi yang dihadapi. Selanjutnya ini ada gambar contoh konseling gizi yang dilakukan oleh seorang konselor dan klien. Konseling gizi ini bertujuan untuk membantu klien dalam upaya mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi sehingga status gizi dan kesehatan klien menjadi lebih baik. Selanjutnya ada manfaat konseling gizi. Menurut Persagi pada tahun 2010 dalam penuntun konseling gizi ada 5 manfaat konseling gizi. Yang pertama, membantu klien untuk mengenali masalah kesehatan dan gizi yang dihadapi. Yang kedua, membantu klien memahami penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga, membantu klien untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, membantu klien untuk mencari cara pemecahan masalah yang paling sesuai baginya. Yang kelima, membantu proses penyembuhan penyakit melalui perbaikan gizi klien. Pada sasaran konseling, menurut Persagi tahun 2010, ada 3 sasaran konseling gizi. Yang pertama, klien yang mempunyai masalah kesehatan yang terkait dengan gizi. Yang kedua, klien yang ingin melakukan tindakan pencegahan. Dan yang ketiga, klien yang ingin mempertahankan dan mencapai status gizi normal. Selanjutnya ada persyaratan tempat dan waktu konsultasi gizi. Ada 9 persyaratan tempat konsultasi gizi. Yang pertama, ruangan tersendiri sehingga klien merasa nyaman. Yang kedua, luas ruangan bergantung pada jumlah klien. Yang ketiga, terdapat meja untuk mendemonstrasikan konseling. Yang keempat, ruangan didesain dengan pesan-pesan gizi. Yang kelima, lokasi mudah dijangkau. Yang keenam, mempunyai penerangan yang cukup. Yang ketujuh, fasilitas belajar yang memadai seperti terdapat poster, leaflet, majalah, dan food model. Yang kedelapan, ada suhu di ruangan tidak fluktuatif atau panas dingin. Biasanya itu ruangannya ber-AC. Yang kesembilan, ada tempat ruang tunggu untuk klien. Nah, untuk waktu konsultasi gizi ini biasanya berkisar antara 30 sampai 60 menit. Dengan pembagian waktu di 30 menit pertama biasanya itu untuk menggali data dan 30 menit berikutnya itu untuk diskusi dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada peralatan dan bahan. Beberapa peralatan dan bahan diperlukan di ruang konsultasi agar proses konseling dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, peralatan yang dibutuhkan itu ada seperangkat komputer atau laptop, mikrotoa, timbangan, meja dan kursi, kalkulator, papan tulis, food model, rak buku, pantom atau saluran cerna, pita lingkar lengan atas atau LLA, pita lingkar pinggang, pita lingkar pinggul, pita lingkar perut, skin fold caliper, peralatan alat tulis kantor atau ATK, dan kotak saran. Untuk bahan yang diperlukan itu ada bahan cetak seperti leaflet, poster, dan lain-lainnya, buku-buku seperti buku tentang diet, bagan IMT, catatan klien, formulir anamnesa klien, beberapa program diet dan menu, surat izin kerja atau surat izin praktek, buku kunjungan, standar antropometri, standar atau cut-off point biokimia, tabel AKG, standar porsi, dan bahan makanan penukar. Ya, ini adalah contoh tempat konseling gizi di mana sudah memenuhi persyaratan tempat konsultasi gizi, dan di dalam tempat konseling gizi ini sudah terdapat peralatan dan bahan yang dapat menunjang proses konseling gizi. Persyaratan konselor. Ada 9 persyaratan konselor. Yang pertama, keahlian atau expertness, yaitu seorang konselor harus ahli di bidangnya. Contohnya, seorang konselor gizi harus ahli atau menguasai bidang dietetik. Yang kedua, menarik. Seorang konselor harus menarik. Klien akan merasa senang dan nyaman apabila melihat seorang konselor berpenampilan menarik. Menarik dalam arti penampilan, busana, tutur kata, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dipercaya. Seorang konselor harus dapat dipercaya oleh klien. Apabila seorang klien sangat percaya kepada konselor, akan menjadi modal dasar keberhasilan suatu konseling.
Yang keempat, empati. Ciri-ciri konselor yang baik adalah mampu berempati kepada klien. Empati berarti memahami orang lain dari sudut kerangka berpikir orang tersebut. Konselor turut merasakan permasalahan klien, tetapi tidak boleh terlarut dalam permasalahan tersebut. Yang kelima, kesadaran tentang diri dan pemahaman. Konselor harus sadar terhadap dirinya, yaitu yang pertama, berbagai kebutuhannya seperti kebutuhan untuk memberi, mengasuh, disukai, dicintai, menyenangkan orang lain, dan lain-lainnya. Yang kedua, motivasinya untuk membantu, terutama membantu klien untuk memecahkan permasalahannya. Yang ketiga, perasaan-perasaan yang dimiliki seperti perasaan puas, rasa sakit hati, bahagia, kecewa, bingung, rasa takut, dan lain-lain. Yang keempat, kekuatan dan kekurangan. Setiap konselor pasti mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Hal ini harus disadari untuk memperbaiki diri dan pengembangan potensi seorang konselor. Dengan memahami dan menyadari keempat hal tersebut, seorang konselor tidak menjadi defensif kepada kliennya. Yang keenam, ada keterbukaan. Keterbukaan seorang konselor mempunyai peran penting di dalam konseling. Dengan keterbukaan, konselor dapat mengakomodasi perasaan, sikap, dan tingkah laku klien berbeda dengan dirinya. Yang ketujuh, objektivitas. Memandang masalah klien secara objektif akan membantu seorang konselor dalam memberikan alternatif pemecahan masalah. Pemecahan masalah atas dasar database yang akurat dan tidak manipulasi. Objektivitas akan menyelamatkan konselor dari klien yang manipulatif dan mencegah komunikasi yang disfungsional. Yang kedelapan, ada kompeten. Kompeten berarti seorang konselor harus mempunyai pengetahuan, informasi, dan keterampilan yang membantu. Kompeten berhubungan dengan proses psikologis, assessment, etik, keterampilan klinis, keterampilan teknis, kemampuan untuk menilai, dan kemampuan untuk berpikir multikultural. Yang kesembilan, ada kesehatan psikologis yang baik. Seorang konselor harus sehat secara fisik, mental, dan sosial. Di samping itu, kondisi psikologisnya juga tidak boleh terganggu, sehingga dapat melayani klien dengan baik dan benar berdasarkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya ada peran konselor. Menurut Barut dan Robinson III, konselor memiliki 5 peran generik, yaitu sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai agen pengubah, sebagai agen prevensi primer, dan sebagai manajer. Peran sebagai konselor, yang pertama, mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal. Kedua, mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan. Ketiga, membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Peran sebagai konsultan, agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang memengaruhi kesehatan mental klien, misalnya supervisor, orang tua, commanding officer, dan eksekutif perusahaan. Peran sebagai agen pengubah itu mempunyai pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan fungsi klien. Peran sebagai agen prevensi primer mencegah kesulitan dan perkembangan dan coping sebelum terjadi. Dan yang terakhir, peran sebagai manajer untuk mengelola program pelayanan multifaset yang diharapkan dapat memenuhi berbagai macam ekspektasi peran seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya, atau fungsi administratif. Fungsi konselor. Yang pertama, sebagai konselor, fungsinya assessment, evaluasi, diagnosis, rujukan, wawancara individual, dan wawancara kelompok. Yang kedua, sebagai konsultan, fungsinya assessment, memimpin kelompok pelatihan, rujukan, membuat schedule, dan interpretasi tes. Yang ketiga, sebagai agen pengubah, fungsinya analisis sistem, testing, evaluasi, perencanaan program, hubungan masyarakat, konsultasi, advokasi klien, aksi politik, dan networking. Yang keempat, sebagai agen prevensi primer, fungsinya mengajar kelompok edukasi orang tua, memimpin kelompok pelatihan, merencanakan panduan untuk pembuatan keputusan pribadi dan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang kelima, sebagai manajer, fungsinya membuat schedule, testing,
riset, perencanaan, asesmen kebutuhan, mengembangkan survei dan atau kuesioner, mengelola tempat, menyusun dan menyimpan data, serta material. Social Power Counselor. Seorang konselor mempunyai social power atau kekuatan sosial yang dapat digunakan untuk mengefektifkan proses konseling. Ada beberapa power. Yang pertama, coercive power, yaitu menggunakan ancaman dan hukuman supaya orang mau menuruti keinginan konselor. Konsep ini banyak diterapkan pada anak-anak dan kurang cocok untuk orang dewasa. Yang kedua ada reward power, yaitu dengan pemberian hadiah kepada klien. Ada yang berbentuk materi dan reward sosial. Konselor biasanya menggunakan reward sosial. Reward sosial dapat dalam bentuk verbal seperti kata-kata tepat sekali, bagus, dan super, atau dengan ekspresi empati seperti senyum dan kontak mata, atau dengan simbol seperti mengangguk. Yang ketiga ada expert dan legitimate power, yaitu seorang konselor adalah seorang ahli dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses konseling. Power ini dapat memengaruhi klien. Penerapannya biasanya dengan memasang ijazah dan sertifikat keanggotaan persagi di dinding tempat praktik. Hal tersebut akan memberikan kesan bahwa konselor adalah seorang yang profesional, dapat dipercaya, dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah konseling. Konsep tentang langkah-langkah konseling banyak diungkapkan oleh pakar konsultasi. Hal ini bergantung pada jenis, masalah, dan sasaran konsultasi. Menurut Hackey dan Cornier pada tahun 2001 mengatakan bahwa langkah-langkah konseling terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, membangun hubungan dan raport. Yang kedua, asesmen. Langkah ketiga, menetapkan sasaran. Langkah keempat, memulai intervensi. Dan langkah kelima, terminasi dan tindak lanjut. Pada proses konseling gizi ini harus mengikuti langkah-langkah PAGT. Sedangkan langkah-langkah PAGT itu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, pengkajian gizi. Yang kedua, diagnosis gizi. Yang ketiga, intervensi gizi. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi gizi. Selanjutnya adalah langkah-langkah konseling gizi menurut Persagi dalam buku Penuntun Konseling Gizi tahun 2010. Langkah-langkah konseling gizi menurut Persagi yaitu ada 6. Yang pertama, membangun dasar-dasar konseling. Yang kedua, menggali permasalahan. Yang ketiga, memilih solusi dengan menegakkan diagnosis. Yang keempat, memilih rencana. Yang kelima, memperoleh komitmen. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya yaitu membangun dasar-dasar konseling. Cara untuk membangun dasar-dasar konseling antara lain yaitu menciptakan keterampilan komunikasi konselor, menyambut klien dengan ramah atau salam, mempersilahkan klien duduk, menciptakan suasana yang menyenangkan, menciptakan suasana yang nyaman, membangun hubungan positif seperti rasa percaya, keterbukaan, dan kejujuran, memberi waktu cukup untuk klien menceritakan identitas dan masalahnya, menunjukkan konselor bahwa konselor itu termasuk seseorang yang profesional, melakukan probing, dan menjelaskan tujuan konseling. Selain itu, konselor juga harus memperkenalkan diri dan memberi kesempatan klien untuk menceritakan identitasnya serta menceritakan segala permasalahannya. Catat dalam status data usia seperti nama, umur, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menggali permasalahan. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh klien, perlu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara dan mencatat dokumen-dokumen yang dibawa oleh klien. Setelah pengumpulan data, perlu dilakukan verifikasi, interpretasi, penentuan masalah, dan penentuan penyebab masalah. Tujuan utama dari pengumpulan data ini adalah mengidentifikasi masalah gizi dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Sedangkan jenis data pokok yang harus dikumpulkan adalah data antropometri, data biokimia, data klinis dan fisik, data riwayat makan, dan yang terakhir data riwayat personal. Kemudian data-data yang sudah terkumpul dibandingkan dengan standar baku atau standar normal sehingga dapat dianalisis permasalahannya. Data-data antropometri yang umum dikumpulkan adalah berat badan, tinggi badan, panjang badan, tinggi lutut, lingkar lengan atas atau lila, tebal lemak,
lingkar pinggang, dan lingkar panggul. Sedangkan untuk data biokimia, spesimen yang umum digunakan dalam pemeriksaan biokimia adalah analisis darah dan urin. Hal-hal yang dianalisis adalah yang berhubungan dengan keadaan gizi. Kemudian contoh parameter biokimia yang sering digunakan yaitu albumin, asam folat, bun, CHI, serum zat besi, glukosa darah, hematokrit, hemoglobin, kalsium serum, keseimbangan nitrogen, kalium darah, natrium, serum natrium, prealbumin. Sedangkan untuk data klinis dan fisik yaitu pada organ rambut, leher, mata, mulut, kulit, kuku, ekstremitas, otot rangka. Untuk data riwayat makan klien dapat dikumpulkan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan formulir food frequency atau FFQ. Nah, dari hasil FFQ tersebut, konselor dapat mengetahui seberapa sering klien mengonsumsi jenis makanan atau bahan makanan tertentu. Sedangkan untuk metode kuantitatif yang sering digunakan adalah metode food recall. Dari hasil food recall tersebut, konselor dapat mengetahui seberapa besar pencapaian asupan energi dan zat-zat gizi klien terhadap kebutuhan atau angka kecukupan energi dan zat gizi tertentu. Sedangkan untuk data riwayat personal yang terkait dengan masalah makanan meliputi yaitu riwayat obat dan suplemen, sosial budaya, riwayat penyakit, dan data umum klien. Selanjutnya yaitu memilih solusi dengan menegakkan diagnosis. Dalam menegakkan diagnosis, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu menentukan masalah atau problem, menentukan etiologi atau penyebab masalah, dan menentukan tanda dan gejala masalah tersebut. Untuk mendeskripsikan masalah gizi sering disingkat dengan PES. PES singkatan dari problem atau masalah, etiologi atau penyebab, sign and symptom atau tanda dan gejala. Terdapat 3 domain dalam menentukan diagnosis gizi. Yang pertama yaitu domain asupan. Domain asupan meliputi keseimbangan energi, asupan oral, asupan cairan, substansi bioaktif, dan zat-zat gizi tertentu. Selanjutnya yaitu domain klinik. Domain klinik meliputi fungsional, biokimia, dan berat badan. Sedangkan domain perilaku meliputi pengetahuan dan keyakinan, aktivitas fisik dan fungsi, dan akses dan keamanan pangan. Selanjutnya yaitu memilih rencana. Seorang konselor harus melibatkan klien mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi intervensi yang dilaksanakan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang konselor dalam melakukan intervensi yaitu identifikasi strategi pemecahan masalah dengan mempertimbangkan ide-ide dari klien. Menurut Persagi tahun 2010 menyatakan ada 3 langkah dalam melakukan intervensi, yaitu yang pertama, menghitung kebutuhan energi dan zat gizi. Kebutuhan energi dan zat gizi dapat dilakukan melalui metode perhitungan kebutuhan energi, perhitungan kebutuhan protein, perhitungan kebutuhan lemak, perhitungan kebutuhan karbohidrat, kebutuhan vitamin dan mineral, dan yang terakhir kebutuhan cairan. Dan yang kedua yaitu preskripsi diet. Preskripsi diet sendiri merupakan batasan pengaturan makanan yang meliputi kebutuhan energi dan zat-zat gizi. Dasar dalam penentuan preskripsi diet adalah diagnosis penyakit dan gizi yang dibuat oleh dokter atau ahli gizi. Tujuan dari preskripsi diet sendiri ini adalah memberikan arah dan petunjuk kepada klien tentang perilaku makan mereka. Dan yang terakhir yaitu melakukan konseling gizi. Dalam konseling ini terjadi dialog antara konselor dan klien. Konselor menjelaskan status gizi klien, data biokimia, data klinis, kebiasaan makan, asupan energi dan zat gizi, serta hasil dari diagnosis gizi. Ini adalah memperoleh komitmen. Konselor harus memberikan dukungan, motivasi, dan meyakinkan klien bahwa perubahan yang dilakukan itu untuk kebaikan kondisi klien. Konselor harus memberikan arahan yang jelas agar klien dapat melaksanakan aturan diet dan komitmen yang sudah disepakati. Informasikan juga kepada klien untuk melakukan kunjungan ulang apabila diperlukan. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi.
Tujuan monitoring dan evaluasi sendiri adalah mengetahui pelaksanaan intervensi sesuai komitmen dan mengetahui tingkat keberhasilannya. Konselor dapat bertanya mengapa tingkat keberhasilan tersebut dapat tercapai, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Menurut Persagi tahun 2010, langkah monitoring dan evaluasi ada 4, yaitu monitoring perkembangan, mengukur hasil, evaluasi hasil, dan dokumentasi monitoring dan evaluasi. Monitoring perkembangan meliputi pemahaman dan ketaatan diet pasien, apakah intervensi dilaksanakan sesuai rencana, bagaimana perubahan status gizi klien, membaik tetap ataukah malah memburuk. Identifikasi hasil atau positif dan negatif, mengumpulkan informasi mengapa tidak ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Sedangkan dalam pengukuran hasil, pencapaian konseling dapat dilihat dan diukur dari berbagai indikator, seperti perubahan status gizi, perubahan nilai biokimia, perubahan fisik, dan perubahan pola makan. Di samping itu pula dilihat perubahan tanda dan gejala sesuai dengan diagnosis gizi sebelumnya. Selanjutnya, evaluasi hasil. Evaluasi bertujuan melihat tingkat keberhasilan, bahkan juga tingkat kegagalan. Evaluasi ini dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi proses dan evaluasi dampak. Sedangkan untuk dokumentasi monitoring dan evaluasi, semua data yang telah dikumpulkan oleh konselor harus terdokumentasikan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk melihat terjadinya perubahan-perubahan selama proses konseling. Data-data yang perlu didokumentasikan adalah data antropometri atau status gizi, data biokimia, data klinis, data penyakit, dan perubahan pola makan. Dokumentasi ini juga harus rapi, disimpan dengan baik, dan teratur, sehingga apabila dibutuhkan dapat ditemukan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman tentang langkah-langkah dan alur konseling dapat dilihat melalui gambar tersebut. Alur konseling gizi. Langkah pertama, membangun dasar-dasar konseling seperti mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengenal klien, membangun hubungan, dan menjelaskan tujuan. Langkah kedua yaitu menggali permasalahan, seperti mengumpulkan data-data untuk dasar diagnosis dari semua aspek dengan metode assessment. Dan langkah ketiga yaitu memilih solusi, seperti memilih alternatif solusi, menggali alternatif penyebab masalah gizi dengan menegakkan diagnosis. Selanjutnya yaitu intervensi. Langkah keempat yaitu memilih rencana. Bekerja sama dengan klien untuk memilih alternatif dalam memilih upaya diet dan perubahan perilaku yang dapat diimplementasikan. Langkah kelima yaitu memperoleh komitmen. Komitmen untuk melakukan perlakuan diet khusus, membuat rencana realistis dan dapat diterapkan, menjelaskan tujuan, prinsip diet, dan ukuran porsi makan. Dan langkah yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Mengulangi dan menyatakan kembali apakah kesimpulan dari konseling dapat dipahami oleh klien. Dan pada kunjungan berikutnya, lihatlah evaluasi proses dan dampak. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi konseling gizi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.